Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hubungan keuangan negara dan daerah dengan akuntansi sektor publik. Menurut Sugijanto dan kawan-kawan tahun 1995, keuangan negara adalah sebuah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak-hak negara. Hak-hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara. Yang kedua, kewajiban negara. Kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara yang mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah, serta Undang-Undang APBN yang pada prinsipnya adalah untuk mensejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan atau agent of development. Ada 3 klasifikasi dari keuangan negara, yaitu yang pertama, keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya yang tercantum dalam APBN dan barang-barang inventaris milik negara. Yang kedua, keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam APBD dan barang inventaris milik dari daerah. Keterkaitan keuangan negara dengan anggaran negara memang sangat erat karena bertambah atau berkurangnya keuangan negara berdasarkan pelaksanaan anggaran negara, sehingga pengurusan keuangan negara juga dilaksanakan pada pelaksanaan anggaran negara. Yang ketiga, keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya, yaitu komponen keuangan negara dengan memisahkan kepengurusan dan tata kelola sesuai hukum publik atau perdata. Realisasi anggaran negara dan kepengurusan keuangan negara didasarkan pada pelaksanaan anggaran negara. Hal ini merupakan bentuk korelasi keuangan negara dengan anggaran negara, baik bertambah atau berkurangnya keuangan negara. Inti dari keuangan atau akuntansi pemerintah ialah APBN dan APBD, karena ini informasi keuangan yang disusun oleh pemerintah. Sistem akuntansi keuangan sebagai bagian dari penganggaran sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perusahaan atau sektor swasta. Akuntansi sektor publik terdiri atas akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan, dan akuntansi organisasi nirlaba yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Di Indonesia, perkembangan akuntansi pemerintah secara pesat dipengaruhi oleh era reformasi yang pada akhirnya menghasilkan 3 undang-undang di bidang keuangan negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut akan mendorong pemerintah untuk mengelola keuangan negara lebih baik dan membuat pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Dewi Ratna 2010 menuliskan bahwa menurut PBB, ciri-ciri dari sistem akuntansi pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Yang kedua, sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi pemerintah berguna untuk menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan baik fisik dan keuangan. Adapun input akuntansi ialah sebagai transaksi keuangan yang dibuktikan dengan bukti transaksi dengan adanya proses identifikasi, pengukuran pencatatan yang outputnya laporan keuangan. Entitas secara konteks ini ialah organisasi seperti pemerintah maupun perusahaan. Output akuntansi dalam hal ini berbentuk laporan keuangan mengenai informasi akuntansi yang berguna dalam menentukan kebijakan yang bersifat ekonomi. Sehingga konteks dari organisasi sektor publik ialah akuntansi
akuntansi pemerintah yang memiliki tujuan dalam memberi informasi keuangan untuk pihak eksternal pemerintah merupakan akuntansi keuangan pemerintah. Pihak eksternal pemerintah yang menggunakan laporan keuangan seperti DPR, DPD, DPRD, dan ada juga BPR, investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi, akademisi, rakyat, LSM, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Lain halnya dengan akuntansi pemerintah yang bertujuan untuk memberi informasi untuk internal pemerintah yang didefinisikan akuntansi manajemen pemerintah. Output akuntansi merupakan laporan keuangan yang berguna baik untuk pengguna internal maupun eksternal. Proses yang dilalui untuk laporan tersebut tentu bukan hal yang sederhana, karena proses yang dilalui untuk memastikannya dapat diawali dari input yang benar, pencatatan sampai ke akuratnya pelaporan sehingga mampu dipertanggungjawabkan dengan prosedur dan sistem tertentu. Baik, selanjutnya anggaran sebagai objek dalam akuntansi sektor publik adalah sebagai instrumen pengendalian yang mengetahui serta menghindari adanya pengeluaran yang lebih besar. Jadi saya akan menjelaskan bahwa anggaran dikatakan sebagai objek penting dalam akuntansi sektor publik adalah menjadi alasannya anggaran merupakan alat bagi pemerintah yang berkesinambungan, kemudian anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas, kemudian anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Selanjutnya, anggaran sektor publik memegang peranan penting dalam menjalankan fungsinya. Fungsinya itu sebagai alat perencanaan dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Selanjutnya, anggaran sektor publik memegang peranan penting dalam menjelaskan fungsinya. Fungsinya yaitu satu, sebagai alat perencanaan dalam mencapai tujuan di sebuah organisasi. Kedua, sebagai alat pengendali dalam menjalankan fungsi pengendalian anggaran. Ini digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadi overspending, underspending, ataupun salah sasaran dalam mengalokasikan anggaran tersebut. Selanjutnya, anggaran digunakan sebagai alat dalam menyusun kebijakan fiskal. Dalam hal ini untuk menstabilkan serta mendorong tumbuhnya perekonomian. Selanjutnya, anggaran digunakan dalam memutuskan prioritas utama serta kebutuhan. Jadi dalam hal ini dana untuk menjalankan prioritas tersebut digunakan oleh eksekutif dan legislatif dalam mencapai kesepakatan sehingga mengakui penggunaan dana tersebut. Selanjutnya, anggaran sebagai alat yang digunakan dalam melakukan koordinasi. Selanjutnya, menurut Nordeawat, jenis-jenis anggaran dapat dilihat berdasarkan jenis aktivitasnya dan berdasarkan status hukumnya. Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran tentatif dan anggaran enestif. Anggaran tentatif ini adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemungkinan yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Kemudian anggaran enestif ini adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif. Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin, yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintahan. Kemudian anggaran modal adalah suatu anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang yang pembelanjaannya atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan lain sebagainya. Terima kasih.